Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan Tadabbur Al-Quranul Karim, Surat Yunus ayat 71 halaman 217. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan beberapa kaum yang Allah hancurkan karena membangkang kepada Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, dan tidak mau beragama Islam seperti yang Allah turunkan. Jadi cukuplah contoh ini bagi kita. Ya, Allah ceritakan mulai dari Nabi Nuh, ya, berlanjut sampai ke terakhir Nabi Lut, ya kan? Kaum Nabi Lut yang melegalkan LGBT. Jadi partai yang menang sekarang di Amerika, di New York itu partai yang melegalkan LGBT, tapi pakai nama Islam. Parahnya di situ tuh, banyak sekali orang kita ketipu. Banyak sekali ketipu luar biasa. Padahal dia ngaku I'm a democratic socialist, kan? Saya ini seorang demokratik sosialis. Kalau demokratik sosialis sudah nggak Islam sudah, ya kan? Dia Islam Syiah, Islam Syiah, keturunan Syiah. Tapi Islam diputus itu, ambil situ aja. Nipu, ketipu lah orang kita. Sampailah yang ditinggal di New York sendiri tuh, ada ustadznya tuh, imam besar New York katanya sih, ketipu lah. Nah, inilah problem kita hari ini. Ketika kita jauh dari Islam, siapapun yang maju kita senang nih kan. Yang penting dia nyebut Islam. Dia nyebut Islam belum tentu Islam. Islam itu banyak. Yang sempalan-sempalan Islam itu banyak sekali. Syiah itu sempalan, Qadianiyah, Ahmadiyah itu sempalan. Di sini Islam Jamaah itu sempalan. Islam Jamaah itu Islam yang ingkar sunnah kan? Dia nggak pakai sunnah, nggak pakai hadis, pakai Quran aja. Mana bisa selamat kita tanpa hadis? Allah aja nyuruh kita pakai hadis. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah ambil. Rasul dikasih otoritas oleh Allah untuk merumuskan, menjelaskan hukum-hukum. Ya. Tapi nggak mau, cukup Quran saja. Kan iblis benar itu kan, cukup Quran saja. Ya kalau cukup Quran saja, Allah turunkan aja Quran dari langit, selesai, nggak perlu pakai rasul. Tugas rasul itu apa? Linubayyina lakum ya ma nuzila ilaikum, untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan ini. Makanya Allah dan Rasul tidak bisa dipisah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, tanpa ada survei itu. Tapi wa ulil amri minkum harus pakai syarat taat ulil amrinya. Ulil amri yang mentaati Allah dan sekarang adalah aliran ulil amri. Berhenti di situ. Saya bilang boleh ulil amri minasyaitan. Mereka suruh kita taat pada ulil amri dari kalangan setan, bukan dari minkum. Minkum itu minal mu'minin. Baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Wa ala kulli hal, Allah sayang pada kita. Diceritakan umat-umat yang hebat-hebat secara teknologi, secara fisik, secara material, tapi Allah hancurkan. Nah sekarang Allah buat resumenya nih. Atau sebelum itu ayatnya berceritakan ternyata penolakan mereka kepada para rasul, ya, kepada wahyu-wahyu Allah, kitab suci Allah itu karena mata'un fid dunya, ada kenikmatan dunia yang mereka targetkan. Padahal kalau ikut Allah dan Rasul dapat juga tuh dunia. Pandainya setan ya. Kalian kalau ikut Islam miskin kalian katanya kan. Kalau ikut Rasulullah lemah kalian. Kalau ikut Rasulullah kalian nanti terpecah-pecah. Padahal terbalik. Ikut Allah dan Rasul itulah kita bersatu. Kenapa nggak bersatu sekarang? Karena Allah dan Rasulnya udah dilupakan, sudah nggak dibawa lagi dalam kehidupan.
Yang dibawa itu katanya Islam ini Islam itu, Gus ini Gus itu, tampangnya aja kayak setan, tampangnya aja, ya kan? Percaya itu kan, banyak banget tuh pengikutnya. Bang, pengikut setan itu banyak ya bang. Jadi orang-orang yang kafir, orang yang menolak, orang-orang Islam yang tidak mau dengan ajaran Islam, tidak mau mengambil Al-Quran itu karena ada target duniawi yang mereka ingin capai. Karena tanpa Islam mereka bebas, mau korupsi, mau mafia apa aja mereka bisa buat. Tapi kalau dalam Islam nggak bisa, harus tegas. Islam itu tegas. Kalau kalian korupsi potong tangan, sekali potong tangan kanan, korupsi lagi potong kaki kiri, korupsi lagi potong tangan kiri, korupsi lagi potong tangan kaki kanan. Nggak mungkin lah sampai segitu kan, potong tangan kanan aja udah berhenti. Jadi kalau hukum Islam diterapkan, kita banyak orang punya tangan palsu, ya kan? Berapa tuh pegawai negeri yang korupsi, pegawai BUMN yang korupsi, pegawai Pemda yang korupsi, berapa? Menteri-menteri yang korupsi, banyak banget. Kepala-kepala lembaga penegak hukum yang korupsi, jaksa lah, polisi lah, ya kan, hakim. Saya tahu banget bagaimana cara mereka, karena saya 2 tahun ikut di kantor pengacara mantan Kapolri. Saya sering diajak ikut sidang, ternyata permain rekayasa semua. Saya pura-pura nggak tahu aja, pura-pura kita bodoh aja kan. Ternyata kita mau cari informasi yang real. Saya cari informasi, jadi intel lah kira saya 2 tahun saya di situ. Memang begitu caranya mereka main. Anak buah itu bawa tuh setas-tas semua duit itu kemana-mana setas. Wah, kami begini. Tiba-tiba ditelepon tuh hakim, telepon jaksa, mau ketemu di mana kita? Ya di sini. Cari hotel-hotel yang ngumpet, hotel-hotel yang nggak diduga orang, disunter di mana-mana. Pergilah dia itu, plak. Bapak ya tuntutannya kurangin ya. Pada jaksa bilang gitu kan. Pak hakim jangan dikabulkan ya tuntutan jaksa ya. Manut kasih duit. Saya tahulah, ya kan, saya ya Allah takdirkan saya bisa begitu ya. Jadi susah lah kalau ada presiden nggak tahu korupsi, itu nggak usah jadi presiden lah. Kalau kita bisa nunjuk orangnya malah nggak perlu pakai intel itu. Mereka terang-terangan kok. Pegang aja pengacaranya udah dapat itu. Jadi kita yang baca Quran jadi telanjang dunia ini, kelihatan kan kejahatan itu jadi. Kenapa? Karena cerita itu berulang, ya kan? Pelakunya yang dulu ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Shu'aib, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Lut, sekarang akan bahas lagi kaum Nabi Musa. Bermula dari penyimpangan akidah. Kalau akidah sudah berbaur dengan campur baur dengan syirik itu nggak patung aja ya. Di sini masalahnya orang kita tuh syirik tuh kira patung saja. Kedudukan tuh bisa jadi syirik, harta itu bisa jadi syirik, anak istri, kabilah, kalau sana kabilah, kalau sini kelompok, komunitas, partai, itu bisa jadi syirik kita. Apa arti syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Ketika kita mengabaikan Allah, ketaatan kepada Allah, lalu kita ikuti ketaatan pada setan menyuruh kita berbuat buruk, berbuat dosa, berarti kita udah syirik, menyekutukan Allah dengan setan. Maka dalam Al-Quran apa? Surah Yasin yang sering kita baca tiap Jumat itu, alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sembah setan karena dia musuh. Apa sembah begini-begini? Enggak, jangan kamu ikuti itu setan. La tattabi'u khutuwatish. Kenapa? Karena ibadah itu intinya mengikuti. Ya kan? Kalau kita ikuti ajaran-ajaran sesat, ya kita beribadah sesuai dengan si pemilik ajaran itu. Ahmadiyah ya punya Ahmadiyah, kita menyembah kepada Ghulam Mirza Ahmad. Kalau kita ikut Syiah berarti kita menyembah apa itu? Si Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Sabah.
karena dia ngarang-ngarang agama Syiah. Kalau kita ikut agama Islam yang benar, kita berarti menyembah kepada Allah. Jadi kalau orang ngomong saya bertauhid, saya yakin pada Allah gini-gini, tapi dia perbuatannya ya tidak mencerminkan ajaran Allah Taala, berarti dia syirik sudah. Jadi syirik itu tidak hanya dengan patung-patung yang dibuat itu mah udah jelas tuh, kasat mata aja udah tahu kan, anak kecil aja udah tahu itu. Orang nyembah patung itu sesat dan menyekutukan Allah. Nah ini Allah buat resume lagi dari beberapa nabi yang sudah diceritakan sebelumnya. Watlu alaihim naba'a Nuhin. Allah buat resume. Ingat lagi lah, bacakan hai Muhammad kepada mereka naba'a Nuhin, cerita kisah Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaum, ya qaum. Ini udah 950 tahun nih berdakwah nih, enggak nyambung. Akhirnya kata Nabi Nuh, ya qaum, wahai kaumku. Ini tegas nih. In kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkal. Kalau masih problem kalian, kalau kalian masih menganggap saya ini berbuat sesuatu yang besar yang tidak sesuai menurut kalian, menurut tradisi nenek moyang kalian, kedudukan saya ini kalian anggap mengganggu stabilitas. Dalam Soeharto begitu kan, mengganggu stabilitas kalian. Dan saya mengingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah ini berat, besar menurut kalian, berbahaya menurut kalian, teroris menurut kalian. Bahasa sekarang apa? Teroris, radikal menurut kalian. Jadi ternyata mereka buat sendiri itu ciri-ciri Islam radikal itu. Kemarin saya baca pada yang lalu itu yang dipakai sama polisi, yang dipakai. Jadi kalau orang ditanya nih, kamu kunut enggak? Enggak, saya enggak berkunut. Radikal, ya kan? Sampai begitu. Bagaimana pendapatmu Al-Quran Islam dengan Pancasila? Oh, saya pilih Quran. Radikal. Bagaimana agamamu menurut kamu yang paling baik, atau agamamu sama dengan agama lain yang paling baik? Itu artinya apa? Ya Allah, setan bener. Ini Amerika bener nih. Masyarakat kita tidak paham-paham. Kalau saya Prabowo udah saya bubarin tuh, BNPT segala macam itu, Densus 88 itu dibuat betul berdasarkan perintah dan duit Amerika dan Australia. Jelas itu, pesanan itu. Maka sekarang kemarin ada lagi bom di mana tuh? Di SMA 71 ya? 72 ya? Nggak tahu juga jentrungan itu. Ya Allah, masih aja ya ada begitu-begitu ya. Sedangkan di New York sana udah gempar kan. Jadi kalau kalian anggap ini problem, ini masalah besar yang kalian tidak suka, fa'alallahi tawakkal. Saya serahkan diri saya kepada Allah semuanya. Ya, nantang nih Nabi Nuh. Wajar 950 tahun berdakwah. Ya kan? Fa'ajmu amrakum. Alah kalian dah bermusyawarah lah kalian. Apa yang kalian mau lakukan? Wa syuraka'akum, tuan-tuan yang kalian sembah itu, ayo kumpulin semua. Ya. Summa la yakun amrukum alaikum ghamma. Bongkar semua masalah, tidak ada lagi yang disembunyikan. Kalian mau ngapain? Mau bunuh saya? Mau ngusir saya dan orang beriman yang bersama saya? Mau kalian penjarakan? Ayo buka aja sekalian. Mau apa kalian segini? Wah, mantap Nabi Nuh ini ya. Summaqdu ilayya, putuskan apa yang kalian mau tentang saya. La tunzirun, enggak usah diulul-ulul waktu, sekarang lakukan. Karena Nabi Nuh tahu kan, nyawa itu dengan Allah. Kalau belum waktunya, belumlah dia mati. Makanya dia berani nantang. Lah kita enggak usah nantang, menjelaskan aja takut. Takut nanti umur berkurang, takut rezeki berkurang. Ya Allah, ulama-ulama sekarang, ustaz-ustaz sekarang tuh gitu. Makanya ada khutbah-khutbah, ceramah, kaji-kajiannya gitu-gitu aja. Dia takut nanti nggak dipanggil lagi di masjid, dibilang radikal. Ya kan, nggak dipanggil lagi nanti oleh majelis ta'lim, radikal.
Atau ntar nggak dipilih dia jadi anggota DPR, itu jadi wali kota, tuduh radikal. Jadi memang penyakit radikal itu dari dulu, ya. Semua yang nggak sesuai selera mereka radikal. Dianggap ini orang bermasalah, dianggap orang ini keras, dianggap orang ini tidak toleran, dianggap orang ini radikal, dianggap orang ini sampai ke tingkat teroris yang harus ditembak kapan saja. Nah, Nabi Nuh tantang, faqdu ilayya, Summaqdu ilayya wa la tunzirun. Putuskan hukum terhadap saya. Mau ngapain kalian? Enggak usah diulul urun. Jadi cerita Nabi Nuh ini panjang 150 tahun. Ya. Kenapa Nabi Nuh berani ngomong begini? Karena dia dapat wahyu dari Allah, nyawa itu di tangan Allah. Jadi kamu sampaikan yang benar. Buat perahu. Wah, itu kan? Buat perahu. Di ayat lain dia akan jelaskan. Ketika Nabi Nuh buat perahu diketawain. Hehehe. Oh, ini orang gila buat perahu di gurun, di pasir, gurun pasir. Enggak pernah hujan aja jarang. Bagaimana pula? Hah? Air sungai enggak ada. Itu batas manusia, otaknya segitu kan. Padahal Allah sudah, sebenarnya kalau mereka pintar, ini akan ada banjir kalau gini ceritanya. Nabi Nuh suruh Allah buat perahu. Bahaya ini. Bahkan sampai udah banjir tenggelam, kelihatan anaknya mengap-mengap, dipanggil, masih tetap enggak mau. Enggak mau saya akan ada gunung yang bisa menyelamatkan saya. Gunung yang mana, kata Nabi Nuh? Sekarang tenggelam semua, yang enggak tenggelam perahu saya ini naik-naik terus. Karena kalau buat perahu, kalau dilanda banjir, bukan jangan bangun gedung, yang dibangun apa? Jangan bangun helikopter. Kenapa? Karena bahan bakarnya terbatas. Kalau perahu setinggi apa dia ikut naik gitu kan, kayak bebek kan. Mana pernah ada lihat bebek tenggelam? Saya perhatiin itu bebek kan, ketika air sungainya segini, dia di segini. Ketika sungainya segini, dia naik segini. Kalau manusia berapa lama kuat dia berenang? Karena kalau dia juara renang dunia kan, olimpiade kan, berapa ratus meter kuatnya. Kelihatan anak mengap irya bunayya kemana? Wahai anakku, ayo ikut kami naik ke perahu ini. Sombong, enggak. Saya bisa menyelamatkan diri. Saya akan cari gunung. Lupa dia gunung itu ciptaan siapa? Allah juga. Ayat banjir ciptaan siapa? Allah. Memang ada gunung sampai ke langit? Enggak lah. Gunung yang paling tinggi mana? Himalaya ya. Berapa tingginya? 7.000 meter ya, berapa ribu meter gitu kan? Enggak ada gunung 100.000 meter. Hah? Ada enggak gunung 1 juta meter? Otak kalau jauh dari Allah jadi picik. Yang besar kelihatannya kecil, makanya sombong. Atau Allah yang begitu besar dianggap dia kira dia bisa lari. Makanya kata Nabi Nuh, saya enggak rugi kok. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari ajaran tauhid saya ini, fama sa'altukum min ajr. Saya tidak pernah minta upah pada kalian. Jangan dikira dengan ini saya sengsara enggak makan. Para nabi itu diberi Allah keahlian mencari rezeki. Para nabi itu. Maka para ustadz juga harus punya keahlian cari rezeki agar enggak tergantung pada masyarakat. Maka kalau tergantung masyarakat, tentu ngikutin maunya masyarakat. Enggak akan berani mengatakan saya di sini isi kajian pertama dan terakhir. Iya kan? Benar enggak tuh? Ya. Kenapa? Karena kita sampaikan apa yang benar. Silakan mau diterusin, oke, nggak diterusin juga nggak masalah, nggak rugi saya. Kenapa? In ajriya illa 'ala Allah. Pahala saya itu dari Allah. Ini semua nabi begini ajarannya. Jadi ada analisa, hancurnya dakwah itu karena para ustadz, para ulamanya tergantung hidupnya kepada masyarakat dan takut sekali bicara yang dianggap itu tidak sesuai dengan selera mereka. Kayak kalau kata Nabi Nuh ini apa? In kana kaburu alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah. Berat bagi kalian. Jangan begitu-gitu Ustaz, ceramahnya keras. Bukan keras, berat. Telinga kalian berat dengarinnya. Hati kalian mantul apa? Istilahnya apa? Resistance.
Ya kan? Tapi kalau orang beriman terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Wah, ini baru tahu saya nih. Ternyata syirik itu tidak hanya menyembah patung. Wah, berarti selama ini saya syirik nyembah harta dong, nyembah kedudukan dong, nyembah pemikiran, menyembah tradisi nenek moyang dong. Aduh, syukur kan? Jadi tahu kan? Selamat akidahnya. Kalau dia mati setelah itu, selamat dia. Tapi kalau dia mati sebelum dia menerima paham akidah yang benar, sengsara dia. Walaupun dia bangun sejuta masjid, walaupun dia puasa sepanjang hari, tahajud sepanjang malam, ya, kirim uang ke Gaza bermiliar-miliar. Kalau akidahnya nggak beres, jangan harap kita bisa selamat. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah suruh saya diperintahkan Allah, saya ini tetap komitmen menjadi muslim sejati. Tuh lihat. Jadi Nabi Nuh pun agamanya Islam kan? Umirtu an akuna minal muslimin. Allah perintahkan aku agar aku menjadi bagian dari kaum muslimin. Nabi itu artinya dia nggak mau cacat Islamnya, nggak mau batal agama Islamnya, imannya, karena sebagaimana wudu ada rukun, ada yang membatalkan, iman juga begitu. Kita harus belajar membatalkan iman. Ya. Jadi habis deh urat takutnya Nabi Nuh itu habis, tantang dia udah. Wajar dong, 950 tahun nggak kunjung faham apa saja aja. Bahkan ketika Nabi Nuh buat perahu nggak paham juga. Artinya isyarat kan Allah akan turunkan banjir kan? Wah, kalau gitu paling tidak mereka buat perahu juga gitu loh. Karena bodohnya, sombongnya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu diceritakan orang kafir itu, orang melawan Allah Rasul itu akan hancur mati di mana kebodohannya, titik kebodohannya mana, di situlah dia hancur. Sekarang titik kebodohan Netanyahu apa? Melakukan genosida. Coba baik-baikin aja, orang nggak akan ngamuk. Ya kan? Yaudahlah kita damai aja, ya kan? Walaupun dia penjajah nih, tapi kan situ nanti kebodohannya, dia bantai orang, dia bunuh orang, dunia melek dong, ya kan? Dunia melek sampai New York yang basis Zionis sendiri sekarang mulai resisten kepada Zionis. Tadi itu Zionis itu dijadikan kitab suci gitu, jadikan agama. Semua apa yang diomongin percaya orang, mau orang Islam, mau Kristen, mau apa aja percaya. Nah sekarang orang udah percaya karena kelakuan, kebodohan. Orang kalau udah rendah intelektualnya, rendah, apalagi imannya bermasalah, nggak bisa nangkep. Harusnya gini kan, wah Nabi Nuh buat perahu nih, berarti akan ada banjir besar. Kita buat juga perahu lebih besar dari dia. Ayo kita kumpulin duit, kita buat seperti kapal pesiar sekarang. Nabi Nuh apa sih kapal perahu kecil, muat hanya puluhan orang saja. Kita bisa muat ribuan orang, enggak nyambung. Itu yang Allah tutup hati mereka kan. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau mau selamat Islam lah, pilihlah Islam. Tapi jangan Islam kayak Zahron Mamdani itu Islam Syiah itu. Islam yang menghalalkan LGBT. Saya lihat dia berjoget-joget, cium-ciuman sama perempuan yang enggak mahram. Istri aja bertelanjang ini walaupun keturunan Suriah. Kan Suriah banyak Syiah juga. Sekarang udah habis karena ya, kejahatan dia sendiri. Fakadzabuhu, mereka tetap menolak Nabi Musa, menuduh ajaran Nabi Musa bohong, Nabi Nuh bohong. Fanajjainahu. Jadi kita kalau udah lurus jalan kita dan bertawakal kepada Allah, Allah punya cara. Fanajjainahu, kami selamatkan dia, wa man ma'ahu, dan orang-orang bersama dia lewat apa? Fil fulki, lewat perahu, kapal. Wa ja'alnahum khalaifa, kami jadikan mereka itulah penerus generasi Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau enggak ada mereka seperahu itu, habislah jenis manusia ini. Ya, wa ja'alnahum khalaifa
Wa aghraqnal ladzina kadzabu bi'ayati, kami tenggelamkan semua orang-orang kafir yang menuduh Nabi Nuh bohong dan membohongi dan menuduh bohong ayat-ayat kami, wahyu kami, aturan kami, risalah kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Lihat, perhatikan, pelajari bagaimana tragis akhir hayat dari orang yang sudah diberi kabar takut. Udah diceritakan, udah disampaikan, wahai kaumku, hati-hati kalian, ada neraka, itu kan? Ada azab kubur, ada kemurkaan Allah di dunia sebelum akhirat. Kalau kalian masih begini-begini terus, enggak mau, ya sudah, lihat aja akhir tragis orang-orang yang diberi pelajaran itu, peringatan. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan, setelah Nabi Nuh meninggal, Allah utuslah Nabi Rasul-Rasul, banyak di situ kan. Habis Nabi Nuh apa? Nabi Saleh, Hud, ya kan? Terus saja Ibrahim dan seterusnya. Ila qaumihim, diutuslah Rasul-Rasul itu kepada kaum mereka. Faja'hum bil bayinat, mereka membawa bukti-bukti kebenaran agama Islam, bukti-bukti kebenaran agama Allah, bukti-bukti aturan-aturan terkait hukum Allah yang sudah diceritakan beberapa kaum kemarin sebelum ini. Fama kanu liyu'minu, tetap mereka tidak mau beriman, bima kadzabu min qalb, terhadap apa yang dahulu juga sudah ditolak, dituduh bohong oleh nenek moyang mereka di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Hud. Jadi memang ini hikmah nih ya, yang harus kita petik ya. Kalau sudah jauh jarak dengan Rasul itu, manusia itu menyimpang sudah. Ya kan? Makanya umat Islam banyak menyimpang sekarang. Jauh kita dari Rasul, itu kecenderungan manusia. Karena setan leluasa. Rasul nggak ada. Cuman di kita, Rasul boleh nggak ada. Sabdanya, hadisnya masih tercatat. Ya kan? Kalau dulu nggak, hilang begitu aja kitab. Di Mekah itu siapa yang merintis? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agama tauhid. Anaknya Ismail. Kok bisa di zaman Nabi, jarak Ibrahim dengan Nabi itu sekitar 3000 tahunan? Ya kan? Kok bisa di zaman Nabi dilahirkan nggak ada lagi Islam itu kecuali nama, syirik 100%, ya kan? Tapi mereka masih haji, Ka'bah masih diagungkan, Masjidil Haram masih diagungkan, tapi formalitas saja. Jangan-jangan kita juga begitu, masjid masih diagungkan maka buat gede-gede, haji diagungkan maka pergi ke haji, mau apa kan, soal jual sawah, mau utang ke bank, kayak apa lakukan juga kan. Ada bilang, Ustaz, gimana hukumnya berhutang di bank? Nggak wajib, kok kita wajibkan diri? Haji itu kan bagi orang man istata'a ilaihi, kan saya bisa bayar kredit. Nggak ada haji kredit tuh, nggak ada. Kredit aja sholat kalau mau, iya kan? Mau kredit saya sholat saya 100 rakaat, habis itu udah hitung aja berapa hari, bagi 5. Otak kredit itu, otak Yahudi, otak kredit itu. Agar kita berhutang, agama pun dihutang. Gimana caranya? Mati, habis haji mati, habis umroh mati, siapa yang bayarin? Siapa yang bayarin? Anak kita, cucu kita berhutang. Kalau nggak dibayarin, ya sudah. Bawa tuh dosa utang sampai mati. Ke kiamat nanti. Aneh-aneh nih orang kita ini. Agama Islam yang simpel begini, yang mudah, kok diberat-beratkan, ya kan? Diberat-beratkan. Makanya kalau ada orang mati, bayar fidyahnya. Wah, shock saya pertama kali lihat waktu saya ke Jakarta, shock. Dari kampung saya nggak ada. Berapa ini yang dia nggak sholat, 20 tahun nggak sholat, kali 360 hari kali 5, berarti sekian ribu liter kan? Saya cuma punya 50 liter. Itu ditolak. Saya serahkan video ini kepada, saya serahkan lagi, buat pakai apa tuh? Pakai apa? Nggak pakai gantungan gitu, pakai kayak gantung kambing itu. Kita nggak potong kambing itu. Dorong lagi, balik lagi, dorong balik lagi. Ini apa ini? Dan benak siapa ini? Siapa? Ajaran apa ini? Orang kalau sudah nggak sholat, ya wassalam.
Karena kita doakan semoga Allah ampuni, makanya anak-anaknya harus ini anak-anaknya nggak tahu, anaknya punya beras 50 liter. Selesai, dianggap selesai 20 tahun nggak sholat. Astagfirullah. Jadi agama itu bisa hilang dari kita, tinggal namanya saja. Maka Rasul kata la bukhal Islamu illa ismu. Islam tidak akan ada kecuali tinggal nama. Muslim kayak Mamdani itu nama Muslim, ya kan? Tapi yang mana Islam, yang mana? Tidak ada. Jadi terjadi pada bangsa-bangsa lain sepanjang sejarah. Kalau jauh jarak dengan Nabi, mulai generasi. Saya nggak kebayangkan di Mekah itu nggak ada lagi tauhid, habis. Padahal Nabi Ibrahim yang merintis, Abul Anbiya, bapak segala Nabi, Abu Tauhid, bapak Tauhid. Sampai masyarakat Mekah, anak cucu Nabi Ibrahim itu tidak ada lagi yang faham. Allah utuslah Nabi Muhammad SAW. Itu pun ditolak-tolak, dibunuh-bunuh nabinya. Sama nasibnya mau diusir-usir dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Ternyata ada penyebabnya, Pak. Orang kalau sudah lama resisten pada Islam, sudah lama jauh dari Islam, Allah kunci mati hatinya. Ya, kayak apapun Nabi di depannya, Nabi Muhammad itu kan manusia sempurna, ciptaannya, bentuknya dan akhlaknya. Nggak akan ada di dunia ini orang bisa kayak Nabi itu. Terus belum diangkat menjadi Rasul. Tinggal menerima risalah aja tuh. Udah disiapin Allah pribadi yang luar biasa, mumpuni. Sampai dia katakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Orang kaget kali melihat akhlak Rasulullah. Jangan heran dia bilang Allah yang mendidik saya begini, bukan bisa dari orang tua saya begini. Makanya Allah, hikmahnya orang tuanya diwafatkan sebelum dia dewasa kan, sehingga orang bilang kok ini hebatnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Enggak, hebatnya Allah. Ya kan? Anak yatim dia, pengembala kambing dia, pedagang dia. Ya kan? Dilatih sama pamannya, sama kakeknya berdagang. Maka kita harus latih anak-anak kita berdagang, ya. Agar independen diri dia, cara berpikir dia akan independen. Ketika dia meyakini Islam, dia enggak akan berubah. Wala tamutunna illa wa antum, sampai mati dia akan pegang Islam itu. Ini kalau nempel netek sama pegawai negeri, netek sama perusahaan-perusahaan, itulah kita diperbudak. Saya ingat banget tuh ya, awal-awal saya pulang dari luar negeri itu saya ceramah di mana-mana kan, khutbah di mana-mana, termasuk di Sunter, proyek Toyota itu kan. Itu ada 4 masjid dulu, sebelum ada masjid besar itu ada 4 masjid tahun 91 itu. Kadang khutbah sini, kadang muter itu kan teman-teman kan, udah Ustaz khutbah di sini gini-gini. Cuman baru kita datang, pengurusnya datang, Ustadz nanti sholat khutbah sampai 20 menit aja gitu. Wah, kenapa? Karena ini perusahaan Jepang Ustadz, disiplin Ustadz. Dia bangga, padahal malaikat maut lebih disiplin dari itu kan. Bilang disiplin itu tidak harus menghina agama. Saya bilang boleh kalian disiplin, dilatih sama Jepang, disiplin, cari duit, bekerja, profesional, tapi jangan menghina agama. Ini menghina agama ini. Untuk cari makan, cari duit, kalian dari jam 6 pagi udah ada di sini, jam 7 pagi udah ada di sini, sampai jam 5, belum lemburnya. Di mana agama kalian mau letakkan? Mbak Ustaz, ini perut Jepang, tidak ada urusan sama Jepang, hantu belau nggak ada urusan. Allah yang harus kita utamakan. Itu zaman amal awal berdakwah itu susah banget buka pikiran orang kita itu, susah banget. Sekarang kalian dikasih jatah berapa? 1 jam Ustaz. Ya cukup lah 1 jam, saya bilang. Kantor tuh depan masjid. Ya kan? Khutbah setengah jam, sholat setengah jam, khutbah setengah jam, makan setengah jam, masuk. Masa nggak bisa? Saya marah-marahin begitu. Apalagi kayak sekarang pemainnya kan, sebelum jam 12 sudah, dan masuk tetap jam 1 kan. Bilang mana manajernya? Saya mau ketemu. Oh jangan Ustaz. Enggak, saya mau ketemu. Kok enggak sholat saya? Saya cari tempat lain sholat. Enggak mau saya khutbah. Oh udah ketemu lah si Jepun ini. Enggak. Saya ceritakan bahwa dalam Islam itu karakter building itu utama.
Ini Jumat ini adalah karakter building. Ente tahu karakter building hanya buat mesin, buat baut, buat ini. Kalau Islam, Quran ngajarin karakter building, otak orang yang dibautkan buat baut. Disiplin waktunya. Ini pembinaan mental, pembinaan iman. Jadi nanti karyawan ente ini nggak maling. Sono kan nggak boleh mobil keluar, motor keluar langsung diperiksa-periksa kan? Nggak perlu tuh saya bilang. Mereka udah jujur semua. Oh begitu ya? Iya, makanya kasih waktu yang cukup. Kalau ente merasa 1 jam itu, ente merasa nanti jam, katakanlah karena waktu sholat kan berbeda-beda kan, nanti dia baru selesai jam 1:04, pulang jam berapa? 5, udah pulangnya jam 5:04 saya bilang. Pokoknya ente nggak akan dirugikan, tapi dibuat fleksibel. Ternyata orang Jepang lebih paham. Oke dia. Coba lihat. Kalau diikutin, dijajah kita, mental. Akhirnya Allah disingkirkan kan. Kayak sekarang itu nih podium-podium itu, ini karena nggak ada podiumnya nih ya. Tulis tuh khutbah 20 jangan lebih 20 menit. Azan aja berapa menit? Apalagi kalau panjang azannya kan, udah 5 menit. Mukadimah aja kan syarat khutbah itu ada kan, nggak bisa langsung ujuk-ujuk ceramah, nggak bisa. Harus ada mukadimah, baca puji Allah, salawat Rasulullah, baca ayat, ya kan? Itu aja di berapa menit? 2 menit. Nah sekarang problem mumet di dunia ini, mumet kalau kita nggak jelaskan, ya kan? Masa 5 menit apa yang dia dapat? Datang seminggu belakangan pula lagi, setelah khutbah kedua pula lagi dia masuknya. Ya Allah, ini khutbah ini sangat ideal dalam masyarakat Muslim yang terbentuk. Khutbah itu udah saripati gitu kan. Tapi enggak, karena ustadznya juga takut nyampein apa yang kepingin. Dia sama juga, ntar nggak diundang lagi khutbah di sini. Ustadz, khutbah yang panjang-panjang Ustadz. Ente cari makan berapa panjangnya saya bilang hari ini, narik ya, Grab berapa lama ente hari ini? 2 hari nggak tidur ya, 2 hari 21 di Bluebird kan 21 kan, sampai goyang-goyang kadang nih mobil gitu ya Pak. Ente udah hari yang kedua ya? Iya Pak, udah hari kedua ada goyang-goyang tuh, udah ngeri lah kita ikut itu. Kok makanya kita susah, nggak ada keberkahan, ilmu nggak nambah, yang ada apa? Terguras keimanan tiap hari. Mulai dah tuh nyerempet ya. Yang sopir nyuri bensin, bahkan sopir pribadi atau sopir perusahaan ganti ban, ganti spare part, cari yang second murah ini dijual. Dan saya ngalamin, loh kok ban mobil saya beda saya curiga kan. Saya desak-desak, ngaku juga. Itu zaman punya mobil, lebih enak nggak punya mobil ya. Banyak mobil kita jadinya. Ya Allah, kenapa itu ke masjid? Ayo sopir apa namanya itu Grab atau apa taksi. Ayo kita sholat dia. Enggak Pak. Apa alasannya ente nggak sholat? Celana kotor. Cuma kalau celana ente kotor, bawa tuh sarung, bagasi muat berapa lusin tuh. Nah, sebulan 30 ente bawa, pakai 1 sehari, taruh di belakang itu. Alasan celana kotor. Kotornya kenapa? Tadi ketimpa kopi. Nah, kok minum jatuh air kopi, air teh dibilang kotor. Nggak bisa bedakan mana najis, mana yang tidak. Kena apa? Kena tanah. Tanah itu nggak najis, bersih, kecuali kalau kita lihat ada najisnya di situ kan. Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Rasul katakan Allah jadikan bagi saya bumi ini, semua tanah ini, mau di gunung mau di mana-mana itu bersih dan tempat saya sujud. Jadi mana-mana aja kita boleh sholat selama nggak ada kelihatan kotornya. Tanpa sejadah itu boleh sujud kita bersih. Bahkan kalau kita nggak ada air, cari apa? Cari tanah kan. Kalau kita nyamak karena najis muka Allah, pakai air tanah. Ini ilmu. Kalau nggak ada ilmu memang susah kita jadinya. Kalau nggak ada duit bisa minjem, bisa telepon sana telepon sini. Nggak ada ilmu, siapa yang mau minjem? Siapa ilmu? Maka spirit cari ilmu harus lebih kuat dari spirit mencari makan.
cari makan, semut juga makan, burung apalagi ditebang pohon masih bisa makan mereka. Tawakalnya tinggi. Makanya Rasul katakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi," kalau kalian bertawakal kepada Allah seperti Nabi Nuh ini, ya kan, la razaqakum kama razaqat tayr. Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah beri rezeki burung. Pergi pagi-pagi temboloknya kosong, pulang sore-sore sudah penuh. Cuman dia tidak rakus. Allah kasih kemampuan savingnya cuma sehari semalam. Kok kita savingnya pengen 7 keturunan. Nah, ini masalah yang rakus semua kita susah. Kalau kita qanaah sesuai apa yang Allah kasih sama kita, tapi dengan sungguh-sungguh ya. Mau banyak kita syukuri, nggak cukup kita sabar. Lebih baik kita makan barang-barang yang kurang kualitasnya, katakanlah beras yang seharusnya kualitas 1 kita punya beli kelas 2, ya kan? Daripada kualitas 1 tapi isinya api neraka, makan api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Orang-orang yang makan harta anak yatim, harta-harta yang tidak benar, yang tidak halal, dari riba, dari riswah, sogok menyogok, nipu orang segala macam, itu sama dengan kita makan api neraka. Ya silakan kalau kuat. Ya akan jadi api neraka nanti. Jadi orang kalau sudah terlalu banyak melanggar hukum Allah, ditempel sama Allah hatinya sampai enggak nyambung. Summa ba'asna min ba'dihim, panjang ceritanya. Setelah kaum ini hancurkan itu, kami utus setelah mereka rasul-rasul itu atau kaum ini hancurkan itu, ada seorang nabi bernama Musa dan saudaranya Jadi yang diutus jadi nabi itu sebenarnya Musa. Dibilang Nabi Musa itu punya kelemahan, bicaranya nggak lancar. Nabi Harun ini pandai bicara, lancar. Maka ketika diangkat jadi rasul, dia minta, bantu saya dengan Harun ya Allah. Lalu Allah angkat Harun menjadi rasul. Masya Allah, doa permintaan kita minta anak kita, cucu kita, ya Allah jadikan mereka ulama, mujahid besar ya Allah. Gampang bagi Allah. Ini konten dibayar sama Allah Ta'ala ini. Soalnya pernah terbayang sama kita, ya, dunia ini rusak kena rusaknya ulama, rusaknya orang-orang yang berilmu. Tadi diantara contohnya, otaknya orientasinya duit, sampai ulama, seorang alim, seorang ustazah punya rumah kayak istana. Mau kemana ente? Duit dapat dari dakwah juga kok. Kecuali dari bisnis saja malu kita sekarang buat rumah kayak istana kan. Saudara-saudara kita di mana-mana dibantai, di Sudan, di Suriah, di sini miskinnya luar biasa, nggak punya rumah apa namanya istilahnya, rumah-rumah gubuk kan, rumah-rumah kardus. Selamatkan mereka dong. Kayak rumah kuning itu, jin aja isinya itu. Nggak pernah lihat manusia saya di situ, jarang. Buat rumah untuk jin. Polisi ternyata yang punya Ciptono namanya, pernah jadi apa? Kapolwil Bogor, tahu sendirilah. Min ainak tasab, dari mana dia dapat? Pasti dari malak-malak, dari macam-macam. Dia juga nggak bisa tinggal di situ, nggak tahu di mana tinggalnya. Untuk apa gitu? Kayak orang nggak mati. Memang harta kalau tidak halal pergi kemana-mana gitu, nggak kebawa ke akhirat. Gitu. Orang pintar itu orang bawa hartanya ke akhirat. Peluang bawa harta ke akhirat itu banyak sekali sekarang di mana-mana di dunia ini. Nah ini persoalan-persoalan. Ya. Kemudian kami utus setelah Nabi itu Nabi Musa wa Harun, Nabi Harun ila Fir'aun. Wah, diutus kepada Fir'aun wa mala'i. Panjang cerita. Cerita yang paling panjang dalam Al-Quran, Nabi Musa dengan Fir'aun. Sejak dia lahir udah ada connect dengan Fir'aun kan. Dikirim Allah sampai dia dipelihara di rumah Fir'aun. Detil-detil banget tuh ceritanya. Kalau kita buat film itu luar biasa itu. Berapa ratus episode itu. Cukup itu untuk buat film-film kartunnya atau film-film layar lebarnya. Bi ayatina, sama juga bawa ayat-ayat Allah. Fastakbaru, sombong mereka ini. Sombong itu apa? Kata Rasulullah, menolak kebenaran. Ya tidak harus jadi Fir'aun kita untuk menolak kebenaran ya.
Kita ini anak-anak kerdil-kerdil kecil ini juga banyak menolak kebenaran. Saya khutbah di situ tuh, mereka tinggalin. Karena saya kritik Jokowi. Khutbah di Pondok Duta situ. Keluar mereka, ayo kita keluar. 30-an orang keluar tuh. Sampai kelihatan bolong kan. Nah saya arahkan, nah ini ciri-cirinya orang ini, sombong nih. Gak mau dinasihati nih. Ayo kita keluar katanya. Qadarullah, salah seorang yang keluar itu sopir Gojek, sopir Gokar gitu. Anak saya pesan, yang meninggal tuh anak saya meninggal pesan Gokar. Biasanya habis sholat itu kita ke rumah nenek mereka di Poltangan situ, pesan Gokar, dapatlah. Iseng-iseng anak saya yang meninggal itu nanya, Pak, tadi sholat Jumatnya, sholat Idnya di mana? Udah sholat Id belum? Udah. Di mana? Di Pondok Duta. Gimana tadi khutbahnya? Wah payah khutbahnya, rusak khutbahnya, fitnah aja yang disampaikan. Saya duduk di sampingnya, fitnah aja yang disampaikan. Saya bilang, apa Pak fitnahnya Pak? Saya begituin kan. Contohnya apa Pak? Ngeritik Jokowi gini-gini, nggak adab itu, nggak ada ilmunya itu. Oh, masa khutbah Id dibuat politik? Oh gitu ya Pak. Bapak tahu nggak orangnya? Nggak tahu sih. Terus kami tinggalin aja. Harusnya Bapak tunggu selesai khutbah, Pak debat sama dia. Dia fitnah itu artinya nggak ada data kan? Yang dia omongin itu bohong gitu kan? Bapak debat dia. Itulah salahnya Bapak nggak debat. Itu artinya Bapak lari dari kebenaran. Saya cerita lah kaum Nabi, oh kamu sombong gitu kan? Tahu nggak Bapak siapa yang khutbah tadi? Ini orangnya. Saya deh. Oh maaf deh Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Bapak mau nggak nebus dosanya? Karena Bapak yang koordinir saya lihat tadi itu untuk keluar. Mau nggak nebus dosanya apa? Maaf pada jamaah sono saya bilang sama teman-teman kita itu, teman Bapak itu salah, kita salah. Harusnya tunggu Bapak Ustadznya selesai kita debat. Atau sedang khutbah debat juga boleh. Ada kok ibu-ibu yang debat Umar Ibn Al-Khattab. Tapi benar yang didebat benar kan? Nah itu penyakit kalau nggak ada ilmu Pak. Gampang ditipu-tipu orang. Kalau ada orang itu sekarang mungkin udah melarat kali gara-gara Jokowi, korupsi, segala macam korupsi. Udah melarat kali, udah susah dia cari uang. Nah, coba lihat. Jadi kalau ilmu Quran gak ada di kepala kita, ilmu hadis Nabi gak ada, ilmu isu gak ada, kita gampang dikibul-kibulin orang. Ternyata perasaan kita menuju surga tapi digiring ke neraka waliyadzubillah. Falamma ja'ahumul haq, ketika Nabi Musa membawa kebenaran dari Allah min indina, dari kami, kata qalu inna hadza la sahirun mubin. Dituduh Nabi Musa tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena yang berkembang zaman itu sihir. Kalau sekarang yang berkembang hoax, ya kan? Jadi apapun yang kita omongin kebenaran apa ini hoax. Ini penyebar fitnah. Ini radikal. Karena itu yang berkembang sekarang kan. Tukang sihir kan berkembang sekarang, mati kutu sekarang tukang sihir sama teknologi. Ya, mau dibilang apa? Orang di ujung dunia ngomong, kita lihat gambarnya sihir itu. Dibilang sihir. Kalau itu turun zaman Nabi Musa, teknologi komunikasi ini bilang sihir kan. Nah sekarang sihirnya udah enggak seperti dulu. Nabi Musa SAW kita juga dituduh tukang sihir. Qala Musa, lalu Nabi Musa berkata, ataquluna lil haqq lamma ja'akum. Oh begitu cara kalian ya menolak kebenaran ketika datang. Asihrun hadza, apakah sini sihir? Nanti kita buktikan. Wala yuflihus sahirun. Tidak akan pernah menang sihir menghadapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ada ceritanya nanti. Tukang sihirnya kalah, masuk Islam, sujud pada Allah, marah Fir'aun ya, ditinggalin Fir'aun sendiri, lalu digertak mereka, mau mereka bunuh, mau dipancung, mau disalib, begini-gini macam-macam. Kata mereka apa? Faqdi ma anta qad. Silakan anda hukum kayak Nabi Nuh tadi kan. Silakan anda hukum apa yang kita lakukan. Inna ma atajhatul dunya. Kalian hanya mampu menghukum kami di dunia, di akhir nanti kalian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak seorang Sudan yang ditangkap sama penyamun apa ya kan, pasukan bayaran Emirat itu kan, diikat taruh di lubang ya. Oh saya udah berdoa dari dulu mati syahid katanya, silakan aja bunuh saya, mati syahid saya. Ya Allah ya. Udah diikat tangannya, udah taruh di lubang, tanam badannya separuh, dadanya. Dapat saya videonya itu aslinya itu.
Ya silakan. Kalian ini Firaun semua katanya. Silakanlah. Kalian mau apain saya? Saya udah minta syahid dari Allah dari dulu. Sekarang Allah kabulkan nih. Luar biasa kan? Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah pengikut Islam setia. Wala yuflihus sahirun. Tidak akan pernah menang orang tukang sihir itu. Qalu ajitana, dibelokin sama dia. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menyerang Nabi Musa sambil berkata, apakah engkau datang ke sini? Padahal Nabi Musa kan orang Mesir juga. Kak Binsar Panjaitan kayak Sri Mulyani itu kan, bawa berpajak jangan tinggal di Indonesia. Padahal kita sama-sama orang Indonesia. Dia juga menilai pajak, bukan bayar pajak, menilai pajak. Luhut Binsar Panjaitan sama Sri Mulyani itu komplotannya itu, ya kan? Apakah kamu datang ke sini untuk memalingkan kami dari tuhan-tuhan yang kami sembah, yang kami dapatkan dari nenek moyang kami? Ya, ujung-ujungnya nenek moyang. Wahyu mah nggak ada tandingannya banding nenek moyang. Sehebat apa sih nenek moyang ente itu? Tuduh-tuduhlah wa takuna lakumal kibriya. Kalian berdua ini sombong ya. Kenapa? Mengiritik nenek moyang. Yang sombong itu menolak ajaran Allah dan Rasulullah. Itu yang sombong. Kalau ngiritik nenek moyang, kalau salah nenek moyang kita kritik, itu malah pahala, kebaikan. Di dalam lain dikatakan walau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang itu enggak ada otaknya. Kayak Soekarno segala macam itu. Hatta itu kalau ada otaknya yang benar, pasti dia terapkan Islam. Ya. Tapi dibalik yang mau menerapkan Islam, Nabi Musa, Nabi Harun bilang sombong. Kalian ini teroris. Kalian ini radikal. Sombong dan sebagainya. Wa ma nahnu lakuma bimu'min. Ujung-ujungnya apa? Kami enggak beriman kepada apa yang kalian bawa. Ya terserah ente. Enggak mau beriman pada saya, kata Nabi Musa kepada Nabi Nuh, saudara saya, kepada Nabi Harun, saudara saya, terserah ente. Mereka sudah sampaikan. Ini panjang ceritanya nanti. Sampailah ayat 92 mereka ditenggelamkan. Ayat 92 93. Sudah panjang. Nanti pekan depan nih. Kita mau tunggu ditenggelamkan Allah dulu baru beriman, enggak ada gunanya lagi. Fir'aun itu beriman ketika ditenggelamkan. Allah bilang enggak, al-an, kok sekarang? 40 tahun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa berdakwah, Nabi dengan saudara Nabi Harun, kalian tolak, kalian kubur mereka, mau dibunuh, mau di ini, mau ini. Nah, sekarang udah mengap-mengap di Laut Merah baru beriman. Enggak, akan kita lihat ceritanya ini nanti pada Sabtu yang akan datang. Nah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga cerita-cerita ini nancep dalam hati kita, pikiran kita. Jangan sama sekali menolak kebenaran Islam. Kalau kita belum bisa menerapkan, bilang aja saya belum bisa menerapkan. Jangan ngeles-ngeles. Kata ibu-ibu, kapan berhijab bu? Ntar aja lah. Sekarang masih panas. Kapan dinginnya? Kapan dinginnya? Orang alam ini sudah berubah sekarang, yang panas luar biasa sekarang kan. Jam 8 itu panas luar biasa. Dulu masih segar jalan jam 8. Belum ada panggilan naik haji. Nggak ada kaitannya tuh naik haji dengan hijab tuh, nggak ada kaitannya. Perintah hijab, haji. Kalau belum haji, berhijab. Wah, yang penting misalkan berhijab hati. Salah, yang disuruh hijab itu ya badan, hati disuruh takwa Allah. Makanya nggak berilmu susah jadinya, ya kan? Saya nanti berhijab setelah hati saya berhijab. Yang penting saya berhijab hati. Nggak ngerti dia, yang dihijab tuh badan. Dalam Al-Quran itu ada 3 kan, ada jilbab, ada hijab, ada apa lagi itu? Ada 3 kan, khimar, ya, ada khimar namanya. Nah, itu beda-beda artinya itu. Intinya menutup aurat. Anak yang wanita sudah dewasa. Ketika Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah, Rasul lagi bertandang ke rumah Abu Bakar, tiba-tiba datang dia ngeluarin makanan. Dia lihat Rasul ini udah dewasa, udah akil balik. Rasul katakan kalau wanita sudah akil balik,
Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan, nanti sampai ke sini. Enggak, itu kan susah. Ya neraka lebih susah. Oh ini panas, api neraka lebih panas. Kok orang berjuta-juta hijab nggak pernah orang bilang panas. Kok dia sendiri bilang panas? Nah, bang, hati memang kalau belum takwa Allah susah, ya kan? Banyak alasan. Kita nggak mau kita distempel hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekat-dekatlah dengan Allah melalui salat, melalui doa, melalui Quran khususnya, melalui masjid. Karena masjid ini rumah Allah atas muka bumi. Apa rumah Allah atas muka bumi apa? Masjid. Ya kan? Selama masjidnya tidak masjid Syiah, tidak masjid Islam Jamaah, ya sudah. Mau hadiah kayak mau NU ke masjidnya. Ya kan? Mau Persis, masuk aja kita ke situ. Atau buat sendiri masjid. Ya kan? Kalau bisa kan? Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini cerita semakin seru. Semoga sebagaimana Allah katakan, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Cerita-cerita yang Allah catat dalam Al-Quran itu untuk jadi pelajaran bagi orang yang berfikir. Gunakanlah akal kita Allah berikan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah selalu mudahkan kita mencari ilmu Al-Quran ini, ilmu hadis Rasulullah, ilmu Islam, dan semoga Allah bantu kita untuk mewariskan kepada anak cucu kita insyaallah ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita bersama di surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Rasulullah SAW, para sahabat, kedua orang tua kita, saudara kita, anak istri kita, cucu-cucu kita, insyaallah. Kita tunggu baca doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.